Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana dari Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang standar audit, AAOIPP, AAOIP, dan IAP. AAOIP merupakan lembaga yang bersifat non-profit yang berdiri pada tahun 1991 serta berpusat di Bahrain. AAOIP didirikan untuk menciptakan suatu standar yang berlaku secara global bagi seluruh industri keuangan berbasis syariah yang ada di seluruh dunia. Termasuk dalam hal ini standar syariah. Ada sekitar 45 negara yang saat ini sudah tergabung dalam AAOIP. Yang tergabung dalam AAOIP adalah lembaga bank sentral yang berada di negara tersebut atau lembaga lain yang mengatur lembaga keuangan yang ada di negara tersebut, termasuk lembaga keuangan syariah. Karena itulah lembaga OIP didirikan dengan tujuan agar standar yang ada dari berbagai industri keuangan syariah tersebut dapat difasilitasi serta menjadi praktik yang terbaik dari bank syariah dan juga lembaga keuangan yang lainnya. Standar apa saja yang ada dalam AAOIP? Standar yang ada dalam AAOIP yang dikeluarkan oleh AAOIP standar syariah, standar akuntansi, standar audit, serta standar akan tata kelola dan juga etika. AAOIP standar syariah dikeluarkan cukup banyak, mulai dari standar akuntansi murabahah, standar akuntansi mudharabah, standar akuntansi untuk sukuk dan juga instrumen lain dalam pasar modal syariah, serta juga standar akuntansi untuk lembaga zakat dan wakaf. Berbagai standar tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar tujuan dari berdirinya AAOIP dapat tercapai. Adapun tujuan dari AAOIP adalah yang pertama, melakukan pengembangan dari ide-ide akuntansi dan juga audit yang relevan dengan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, melakukan penyebarluasan gagasan akuntansi dan juga audit yang juga relevan dengan lembaga keuangan syariah, serta bagaimana penerapannya melalui berbagai pelatihan, seminar, dan juga publikasi berkala, serta juga komisioning. Yang ketiga, melakukan persiapan dan juga mengumumkan serta juga membuat penafsiran akan standar akuntansi dan juga audit yang bisa dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah. Yang terakhir, melakukan peninjauan dan melakukan pengubahan standar akuntansi dan juga standar audit yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah. IAP atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP merupakan asosiasi profesi akuntan publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas, dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik, menjaga martabat profesi akuntan publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik, serta mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan IAP adalah merekrut anggota dan mendidik, serta melatih melalui program PPL untuk membentuk anggota yang profesional dan berintegritas. Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 17 PMK 01/2008 disebutkan bahwa IAP berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. Kategori anggota dalam IAP. Yang pertama, anggota biasa adalah akuntan publik sebagaimana dimasukkan dalam anggaran dasar. Yang kedua, anggota madya adalah anggota yang telah mendapatkan sertifikat CPA tetapi belum mendapatkan izin praktik
akuntan publik. Yang ketiga, anggota muda adalah anggota pemula yang sudah mendapatkan sertifikat ACVA dari Dewan Sertifikasi dan masih menempuh ujian tingkat profesional pada ujian profesi akuntan publik. Yang keempat, anggota pemula adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta pada ujian tingkat dasar pada ujian profesi akuntan publik. Yang kelima, anggota umum adalah rekan non akuntan publik atau perorangan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori anggota yang lainnya, yang menyatakan minat tertulis kepada asosiasi untuk menjadi anggota. Yang terakhir, anggota kehormatan adalah perorangan yang berjasa kepada profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagai anggota kehormatan. Yang pertama, kompetisi atau sesuatu yang membutuhkan kalian. Yang kedua, independensi atau tidak terpengaruh. Yang ketiga, perencanaan yang memadai dan pengawasan yang tepat. Yang keempat, pemahaman yang memadai tentang struktur pengendalian intern. Yang kelima, bukti audit yang kompeten. Yang terakhir, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Ya, AOIP jadi salah satu bahan rujukan DSN MUI dalam menetapkan fatwa, namun tidak bersifat wajib sehingga ada sebagian fatwa yang merujuk pada AOIP, tetapi sebagian lain tidak. Dapat dilihat pada pasal menimbang atau memperhatikan pada setiap batang tubuh fatwa DSN. PSAK kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh DSAK merupakan kerangka dasar yang lengkap karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan syariah. Selain itu, PSAK syariah ini mencakup perusahaan di seluruh industri yang melakukan transaksi syariah dan tidak terbatas hanya untuk lembaga keuangan syariah seperti standar AAOIP.